pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada izin kita berdoa terlebih dahulu untuk agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akan presentasi dulu. Apakah ada yang nggak hadir di hari ini? Hadir semua. Baik, bagus ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang topik kita sekarang adalah mengelola uang saku dan tabungan. Nah, apakah kalian masih ingat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di materi-materi sebelumnya? Nah, di sini jika ada sebuah kotak yang nilainya belum diketahui. Nah, bagaimana cara kalian menentukan nilai kotak tersebut? Misalnya ini kotak ini 85 sampai 12. Nah, bagaimana cara kalian untuk menentukan nilai kotak tersebut? Jumlah 12 dikurang 5. Itu maksudnya bagus ya. Nah, sekarang kenapa kalian menabung uang saku? Pernah. Nah, siapa aja yang pernah menabung uang saku? Saya. Yoga. Pernah menabung untuk membeli apa, Yoga? Photocard, Bu. Photocard. Kalau Fitri membeli HP Ibu. Ya. Nah, setiap hari banyak siswa itu menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung dengan menabung secara rutin. Jumlah tabungan akan terus bertambah. Namun, bagaimana cara menentukan besar uang yang ditabung setiap hari jika jumlah tabungan akhir kalian itu diketahui? Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai persamaan linear satu variabel untuk. Nah, di sini setelah kita nanti mempelajari cara mengelola uang saku dan tabungan tadi, kalian akan diharapkan dapat menentukan dan menyusun model matematika berbentuk persamaan linear satu variabel dan menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, di sini Ibu punya masalah yang akan kita pecahkan bersama, di mana orientasi masalahnya ini boleh dibacakan untuk Nadia. Sekolah akan mengadakan kegiatan studi wisata, di mana biaya kegiatan wisata ialah sebesar 50.000 per siswa. Saat ini Dinda telah memiliki tabungan sebesar 20.000. Dinda berencana menabung dengan jumlah yang sama setiap hari selama 10 hari. Nah, berapa uang yang harus ditabung Dinda setiap hari agar biaya kegiatan studi wisata terpenuhi? Nah, dari masalah tersebut, Ibu akan membagikan LKPD untuk membantu, kita akan membantu Dinda untuk mengetahui berapa jumlah uang yang ditabung Dinda selama 10 hari agar dia dapat mengikuti kegiatan studi wisata. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baiklah, sekarang kalian baca secara berkelompok. Mungkin yang barisan yang depan boleh menghadap ke belakang untuk berdiskusi. Dimana nanti di dalam LKPD itu kalian membaca tentang informasi penting dari masalah yang sudah kita baca tadi bersama. Baik, Bu. Nah, pada langkah pertama itu informasi apa saja yang kalian peroleh dari masalah tersebut? Biaya studinya 50.000, terus tabungannya 20.000.
berapa uang yang ditabung Dinda setiap hari. Nah sekarang kalian dapat mengidentifikasi informasi yang di dalam LKPD. Lalu selanjutnya kalian akan menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan LKPD. Baik Ibu. Apa ada pertanyaan? Terima kasih Ibu. Kelompok 2 ada masalah? Ibu beri waktu 3 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Baik, Ibu. Apakah semuanya sudah siap mengerjakan? Sudah, Ibu. Baiklah, sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu pilih kelompok Fitri, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana orientasi masalahnya tadi, kita itu ingin mengikuti studi wisata sekolah dengan biaya 50.000. Nah saat ini tabungannya itu baru 20.000. Nah setiap hari Dinda ingin menyisihkan jumlah uang yang sama dari uang sakunya untuk ditabung. Nah setelah 10 hari tabungannya tepat cukup untuk membayar biaya studi wisata. Nah berapakah uang yang harus ditabung Dinda untuk setiap harinya? Di mana yang kita temukan informasi yang diketahui yaitu biaya studinya itu tadi 50.000 dan tabungannya tabungan awal itu 20.000 dan Dinda itu menabung selama 10 hari. Yang ditanya berapa uang yang ditabung Dinda setiap harinya. Nah jadi kita misalkan nih X itu adalah uang yang ditabung Dinda setiap harinya. Jadi 20.000 ditambah 10 dikali X sama dengan 50.000. Nah jadi model matematikanya itu 20.000 ditambah 10 X sama dengan 50.000. Lalu langkah satunya, selesaikan model matematika yang telah diperoleh. Langkah satunya itu 20 ditambah 10X sama dengan 50. Langkah keduanya itu 10X sama dengan 50 dikurang 20.000. Lalu langkah ketiganya 10X sama dengan 30.000 dan menghasilkan 3.000. Jadi Dinda itu harus menabung 3.000 setiap hari agar setelah 10 hari tabungannya itu cukup untuk membayar
biaya studi wisata. Oke, terima kasih Fitri. Boleh beri apresiasi sedikit. Oke, untuk kelompok-kelompok yang lain apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok Fitri? Sama, Ibu. Ya. Jadi kita peroleh tadi berapa uang yang akan ditabung Dinda setiap hari itu sebesar Rp3.000 untuk mengikuti kegiatan studi wisata. Jadi sekarang anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan ingin mendengarkan kesimpulan dari kalian. Siapa yang bersedia menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan Christina. Jadi pada pembelajaran hari ini kita telah belajar menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan uang saku dan tabungan menggunakan kesamaan linear sebagai variabel. Melalui permasalahan yang diberikan, kami dapat menentukan variabel yang mewakili besaran yang belum diketahui, menyusun model matematika berbentuk persamaan linear satu variabel, serta menyelesaikan persamaan tersebut untuk memperoleh solusi yang tepat. Oke, terima kasih Christina. Nah, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Kalian sudah banyak belajar, sudah banyak berdiskusi, sudah mengikuti arahan dari Ibu, di mana kalian sudah dapat menyusun model matematika dan menyelesaikan kesamaan linear satu variabel. Nah, dengan cara ini kita dapat menggunakan matematika untuk membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk merencanakan tabungan seperti orientasi masalah yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, pada pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari pertidaksamaan linear satu variabel dan memahami perbedaannya dengan persamaan linear satu variabel yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya untuk kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kedua kelas. Mohon pimpin doanya. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baik kita berdoa terlebih dahulu, doa mulai, doa selesai. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.